Selamat siang Bu Nisa. Selamat siang Bu Rohana. Apa kabar nih hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gini Bu, ini kan insya Allah ini Ibu akan saya supervisi atau saya akan melihat Ibu mengajar nantinya di kelas ini Bu. Boleh ya saya tanya Ibu dulu sedikit ya Bu ya. Nah untuk pertama ini Bu Nisa, bisa nggak apa ya tujuan pembelajaran dari yang akan Ibu sampaikan nanti ke anak-anak kira-kira apa ya Bu ya? Karena materinya tentang kerajinan limbah keras, Ya, tujuan pembelajarannya siswa mampu memanfaatkan berbagai limbah keras menjadi produk kerajinan yang bermanfaat. oh gitu ya. Artinya nanti adalah istilahnya kalau saya membahasakannya dengan bahan bekas mungkin ya. Kemudian bahan bekas ini anak-anak bisa manfaatkan itu ya gitu Menjadi ya. produk kerajinan. Oh iya. Kira-kira produk kerajinannya apa ya Bu ya? Yang Untuk pertemuan ini Mm-mm. kita membahas tentang kerajinannya itu botol bekas, botol plastik bekas menjadi pot bunga sederhana. Oke. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran nanti di kelas kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Area pengembangannya itu pencapaian kognitif karena Ya. belum praktek ya, Bu. Ya. Jadi masih pengembangan kognitifnya. Mm-mm. Terus pemahaman teorinya. Pemahaman teori ya, tapi barangkali anak-anak bisa lah membuat rancangan kali ya Bu ya untuk Jadi nanti langkah-langkahnya. tugasnya mereka dalam pertemuan nanti ini karena belum praktek masih membuat rancangan pembuatan masih di area kognitifnya dan pengembangannya Bu. Oke. Selanjutnya Bu, punya nggak Ibu strategi yang Ibu persiapkan untuk saya supervisi nih, untuk saya coaching nanti di kelas ini Bu? Strateginya itu Bu, saya menyiapkan slide, Iya. saya menyiapkan video untuk mereka bisa lihat dan mereka bisa memahami gitu tentang kerajinan limbah keras ini. Jadi bukan hanya saya menerangkan, tapi mereka ada perbandingan lagi dengan video. Oke. Jadinya anak-anak itu dapat dengan jelas melihat ya, ada gambaran konkret, kemudian mungkin lebih paham lah dalam keterampilan, nilai keterampilannya ya Bu ya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya sebelum kita mulai coaching. Selanjutnya akan saya saksikan Ibu nantinya mengajar di kelas ya Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini? Sudah semangat nggak semuanya masuk sekolah? Ada yang mau pesan lapor? Sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Ayo anak ibu, siapa yang bisa kira-kira memimpin doa? Oke, Wildan, ayo pimpin doa. Sekarang sebelum mulai pembelajaran ibu tanya ibu, kira-kira hari ini siapa ya sekretarisnya yang temannya yang tidak hadir?
Limbah, limbah secara keseluruhan. Kira-kira limbah itu apa? Limbah itu berasal dari bahan daur ulang. Ada yang bisa menambahkan? Kalau ibu bilang kata limbah, kira-kira apa ya yang terlintas di pikiranmu? Pelajaran yang lalu nih, kira-kira limbah, kita ada praktek tuh. Kira-kira limbah itu apa ya? Ayo orang Pindo. Ayo, Aura, apa itu limbah Aura kira-kira yang lalu? Limbah adalah sisa-sisa kehidupan sehari-hari manusia. Ada yang bisa menambahkan? Yuk, ada yang bisa menambahkan kira-kira? Dimas bisa menambahkan? Nah, ada yang lain? Nah, ya, Aurel, apa itu nak? Limbah adalah tumpukan sampah yang bisa dijadikan kerajinan. Limbah adalah tumpukan sampah yang bisa dijadikan kerajinan. Tadi kalau Anggun bilang limbah itu sisa-sisa, Aura bilang tadi limbah itu sisa-sisa dari aktivitas manusia. Kalau Aura bilang tadi apa? Limbah adalah tumpukan sampah yang bisa dijadikan kerajinan. Sampah, tumpukan sampah. Stefani tadi bilang limbah itu apa? Daur ulang. Jadi limbah itu, pelajaran kita kemarin ini, limbah itu adalah sisa ampas dari aktivitas kegiatan manusia. Sisa-sisa dia bisa berupa sampah, bisa berupa apa? Bisa berupa ampas. Pokoknya semuanya dari sisa-sisa aktivitas kegiatan manusia. Paham sampai di sini? Udah agak ingat-ingat lagi? Ingat, oke. Kemudian sebelum kita mulai nih pembelajarannya, tadi kan kita udah flashback itu kemarin apa itu limbah. Sekarang ibu mau tanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa yang bisa menyebutkan keyakinan kelas? Ayo, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang bisa mulai keyakinan kelas? Sopan terhadap teman dan guru. Terus ada lagi yang bisa menyebutkan keyakinan kelas yang udah kita buat kemarin? Anggun? Menjaga lingkungan kelas dan lingkungan sekitar. Ada lagi yang bisa menambahkan? Mengerjakan tugas dari semua guru. Mengerjakan tugas dari semua guru. Oke, konsekuensinya kalau nanti ada yang melanggar bagaimana kemarin? Mengutip Kalau nanti ada tugas dari ibu, kalau tidak mengerjakan berarti harus mengutip Kalau ada nanti yang tidak sopan sama ibu ataupun temannya harus mengutip Kalau nanti kita lagi praktek, tiba-tiba ada yang tidak menjaga lingkungan
Udah selesai nontonnya semuanya? Kira-kira apa nak yang kalian dapat dari tadi menonton videonya? Kira-kira ada nggak yang didapat? Ada. Apa itu Feni? Terus limbah keras adalah limbah dari alam. Limbah yang keras. Wujudnya keras. Apa itu Agun yang kita bisa tambahkan?
pengolahan limbah keras. Pengolahan bahan limbah keras. Jadi, tadi kan udah banyak tuh kan contoh-contoh dari limbah keras. Secara keseluruhan, secara garis besar, untuk kita mengolahnya dari limbah ke bahan kerajinan, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, pemilahan bahan limbah. Kerang-kerang yang ada dari mamaku dari pajak, itu kamu pilih. Kira-kira, oh ini kerangnya sompel, nggak bisa. Pemilahan, dipilih dia. Yang kondisinya baik, yang kita pakai. Oke. Kemudian yang kedua apa? Itu kerang yang dari pasar itu, yang dari pajak, itu kan ada yang berbulu kan? Itu harus kita bersihkan. Terus supaya apa? Supaya bersih, menghilangkan bau. Oke, kemudian yang ketiga apa? Setelah dibersihkan, dicuci, direndam deterjen, kemudian harus kita keringkan. Biar apa? Biar tidak lembab. Biar dia awet. Tahan lama. Kenapa harus awet? Karena kalau lembab berjamur, kerajinanmu jadi jelek. Kemudian yang ketiga, yang keempat, warna. Setelah dikeringkan, bisa kita kasih warna dengan kita kasih beri cat. Kemudian apa setelah itu? Kan dia satu setelah dicat. Jadi kita lakukan tadi pengeringan. Catnya dikering. Setelah itu apa? Yang terakhir ini namanya finishing, penghalusan. Jadi kalau tadi misalnya itu limbahnya kayu atau limbahnya kerang, dia pilih. Kalau limbahnya itu kayu, limbahnya itu kerang, kayu itu kan ada kasarnya kan, harus kita amplas dulu, sama seperti kerang, kita haluskan dulu. Setelah itu masuk ke tahap apa? Masuk ke tahap desain. Kita menyusunnya menjadi sebuah kerajinan. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kalian coba dulu kira-kira bisa nggak menyimpulkan dari tadi yang ibu sebutkan tadi, kira-kira bisa nggak kalian memberikan kesimpulan kira-kira berapa tahapan yang diperlukan untuk pengolahan limbah keras? Dari yang slide tadi berapa? 5. Coba ingat-ingat dari slide yang tadi, pengolahan limbah keras, kira-kira berapa yang dilakukan, berapa tahapannya? 4. Berapa tahapan yang diperlukan? 6. Siapa yang bilang 7? Oke, Rangga, coba 7 itu apa aja? Coba berdiri Rangga. Coba Rangga tadi kan 7. Nah, coba yang 7 itu coba disebutkan. Ayo, siapa tadi yang bisa jawab 7? Stefani ingat? Ayo, salah nggak masalah. Ibu bantu ya. Yang pertama, pemilahan.
Arkan ganteng, bisa perhatikan ibu. Arkan bisa perhatikan ibu nak. Oke, dengarkan. Angga bisa perhatikan. Oke, good. Sekarang dari ketiga contoh ini kita akan membuat salah satunya. Oke, yang bahannya paling banyak di lingkungan kita. Kita akan membuat botol plastik menjadi Empat bunga. Kira-kira contoh gambar yang nomor 1 itu limbahnya apa? Kayu. Diolah menjadi topeng. Kalau yang nomor 3 diolah menjadi tempo. Oke, kita akan mengolah botol plastik menjadi pot bunga sederhana. Kalian akan ibu bagi ke dalam satu kelompok itu 4 orang. Kalian akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi buat kelompok belajarnya seperti yang sudah ditentukan minggu lalu. Satu orang itu kan kelompok belajarnya 4 orang minimal. Oke, sekarang buat kelompok belajarnya. Sekarang coba tunjukkan angkat tangannya masing-masing memegang botol perwakilan satu kelompok. Oke, semua bawa ya, berarti tiap kelompok membawa semua ya. Oke, ingatkan ibu, turunkan lagi. Tugasmu adalah membuat satu rancangan pot bunga sederhana dengan bahan botol yang ada di atas mejamu. Jadi kamu buat langkah-langkah pembuatannya. Desainnya seperti apa? Akan dihiasi dengan warna apa? Akan dihiasi dengan cat apa? Paham? Abu. Kira-kira Bu
Waktunya sudah habis 10 menit. Semuanya dikumpulkan ke depan hasil kerjanya. Oke, lembar kerjanya dikumpulkan di depan, hitung sampai 3. 'Alatnya gunting, lem, dan kuas. Cara pembuatannya
dari beberapa produk kerajinan. Tentunya ini bisa bermanfaat untuk menambah perekonomian. Limbah yang tidak ada artinya kalau diolah jadi kerajinan, dijual bisa menambah nilai ekonomi. Kemudian apa lagi manfaatnya? Untuk menjaga lingkungan. Oke, sekarang ada nggak yang bisa ngasih ke ibu refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Apakah kamu senang? Bagaimana perasaanmu pembelajaran hari ini? Satu orang, coba siapa yang bisa ngasih refleksi sama ibu? Coba ibu tunjuk. Oke, ibu tunjuk dulu anak ibu yang paling charming, yang paling ganteng, mempesona. Tidak bukan, tidak lain adalah Lana. Oke, ini yang kira-kira perasaannya belajar hari ini membosankan? Senang. Kemudian bagaimana lagi? Apa yang didapat? Mengerti banyak hal. Kemudian apa lagi Raka? Itu aja. Membosankan kira-kira nggak? Enggak. Kemudian kira-kira bisa dipraktekkan nggak tadi dari hal yang tadi Ibu jelaskan di rumah? Banyak nggak limbah di dekat rumahmu? Bisa nggak kira-kira nanti kamu olah? Oke, beri tepuk tangan untuk Raka. Tugasnya kalian membuat rancangan yang sudah kalian kumpulkan sama ibu. Kalian buat prakteknya, kalian buat hasilnya, dan dikumpulkan besok. Tugasnya kelompok. Jadi rancangan yang sudah kalian buat produknya, kumpulkan minggu depan. Paham? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ibu mau anak ibu yang paling cantik, mempesona. Femi. Sekian dari ibu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita sehat ya Bu ya. Dari kemarin kita sudah melakukan dan saya sudah menyaksikan observasi ketika Ibu mengajar di kelas, tepatnya di kelas 73. Dan setelah itu ada ini sedikit yang ingin saya tanyakan sama Ibu, beberapa hal-hal penting menurut saya yang ingin saya tahu ya Bu. Yang pertama ini Bu, apa menurut Ibu yang sudah baik dari observasi kemarin yang sudah kita lakukan? Pada observasi kemarin sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sudah menerapkan juga KSE dan keaktifan siswa yang alhamdulillah sudah baik pada observasi kemarin. Iya, saya juga sudah melihat itu. Ibu sudah melakukan diferensiasi dan KSE itu. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu ada nggak yang perlu diperbaiki ke depan Bu? Yang perlu diperbaiki persiapan yang lebih matang ya Bu ya. Kemudian melakukan praktik baik secara mandiri maupun kolaborasi, kemudian dilakukan secara konsisten. Oh iya, yang
Yang menarik bagi saya itu dilakukan secara konsisten ya Bu. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita lakukan itu. Selanjutnya yang perlu ditingkatkan, ada yang nggak Bu dari proses pembelajaran observasi yang kemarin? Yang perlu ditingkatkan tuh saya melakukan refleksi diri, kemudian lebih banyak lagi latihan secara praktik kolaborasi, kemudian saya juga melakukan dari refleksi diri itu melakukan perbaikan-perbaikan mana yang kurang mana yang tidak. Ya, saya sangat setuju dari yang sampai kata refleksi diri itu Bu, karena memang menurut saya demi perbaikan diri kita dan komunitas itu sangat penting. Selanjutnya gimana nih Bu, Ibu memfokuskan diri dalam observasi di pembelajaran di kelas itu? Maksudnya fokus diri Ibu untuk menghadirkan siswa itu lebih proaktif, lebih aktif learning kali ya Bu, saya sebut di kelas Bu. Sebelum ke siswa saya menyadari untuk diri saya sendiri, datang dengan sadar dan sepenuhnya. Kemudian karena saya sudah sadar dan sepenuhnya untuk masuk ke dalam kelas, tentunya itu akan membuat konsentrasi fokus saya juga lebih baik. Jadi dengan saya yang lebih fokus, saya yang lebih konsentrasi, siswa juga mampu lebih konsentrasi di dalam kelas. Jadi intinya perlu kesiapan diri kita yang lebih utama ya Bu ya, supaya bisa, kalau saya sebut itu bisa menularkan energi positif sama anak-anak kita ya Bu. Selanjutnya yang perlu dikembangkan ini Bu dalam hal pembelajaran, ada nggak ya Bu? Selanjutnya saya ingin melakukan pengembangan diferensiasi produk. Khususnya kan saya di bagian prakarya gitu, jadi produk anak-anak itu saya lebih ingin berdiferensiasi baik itu tekniknya, kemudian bahan-bahan yang mereka buat untuk jadi bahan kerajinan, saya lebih beragam gitu. Beragam mungkin bermanfaat juga ya Bu ya. Iya, jadi dengan beragam itu anak-anak lebih menarik, perbandingan bagi mereka. Yang satu buat bahan berbeda, satu buat berbeda, diharapkan lebih aktif gitu. Kira-kira nih Bu, untuk hal yang perlu dikembangkan ini ada nggak Ibu punya indikator tertentu Bu? Ada Bu. Indikatornya itu saya mau siswa mampu untuk membuat kerajinan produk itu dari bahan yang berbeda-beda, banyak berbagai jenis bahan. Kemudian yang kedua, setelah dia bahan yang berbeda, siswa juga mampu melakukan teknik pengolahan yang berbeda juga. Jadi dalam satu bahan, mungkin satu bahan A, tapi teknik pengolahannya berbeda. Teknik pengolahannya A, tapi bahannya dilakukan dengan berbeda-beda. Jadi diharapkan siswa lebih aktif, lebih ingin tahunya, lebih keluar. Mantap, saya salut dengan refleksi dari Ibu. Tapi saya mau tahu juga nih Bu, kira-kira kapan ini mulai Ibu lakukan ini? Di pertemuan selanjutnya, saya akan melakukan di materi selanjutnya, saya akan melakukan itu yang tadi saya bilang diferensiasi produknya akan saya lakukan. Oke, barangkali minggu depan lah ya Bu ya. Saya sangat kepingin ini Bu melihat aksi yang akan kita lakukan minggu depannya. Tapi untuk saat ini saya ucapkan terima kasih sama Ibu Misa atas percakapan kita di pagi yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa kita jalankan bersama-sama, sukses bersama-sama, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Misa. Waalaikumsalam Bu. Salam.